Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini kalau semisalnya Bapak Ibu pulsanya mepet, kuotanya tinggal sedikit, tidak mau nonton video ini nggak apa-apa. Karena apa? Karena menu yang akan saya buat ini betul-betul menu yang pertama kali akan saya buat. Saya belum pernah melihat orang membuat dawet, dan saya juga ilmunya akan mengarang indah kayak gitu nggih. Jadi semisal Bapak Ibu mau, alah ini paling nggak jadi, ya nggak apa-apa, saya ikhlas. Selain itu saya juga nggak punya peralatannya, jadi pas nanti membuat dawetnya itu saya akan menggunakan ini. Ini tuh kalau saya menyebutnya sebagai sarangan, hanya saja sarangan ini saya gunakan di wajan. Jadi kalau saya mau mengukus di wajan, saya menggunakan alat ini. Semoga saja berhasil nggih, dan dawet yang saya buat ini memang berbeda dari yang biasa dibuat orang. Saya akan membuat dawet menggunakan bahan utama dari mangga. Pernah Bapak Ibu membuat dawet dari mangga? Saya rasa belum nggih. Iya, orang ini mengarang indah rumusnya. Ini pun bagi yang penasaran bagaimana Santo Sapi membuat dawet menggunakan mangga, silakan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi Bapak Ibu yang menonton video ini. Game pun OTW capcus, tapi kalau gagal jangan sedih ya. Game pun cus. Untuk membuat dawet kali ini saya membutuhkan 1 buah mangga ya. Ini saya beli tadi malam itu 1,5 kg isinya 7 biji. Dikira-kira aja beratnya berapa. Dan kemudian ini ada tepung hangkwe. Tepung hangkwenya beratnya 60 gram. Di sini ada tepung beras, saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian ada tepung sagu, ini 1,5 sendok makan. Dan yang di kotak ini air kapur sirih ya, nanti saya akan menggunakan sekitar 2 sendok makan. Jadi kapur sirih ngambil sejimpit kayak gitu, dimasukkan air, terus biarkan mengendap. Nanti kita hanya membutuhkan airnya saja. Kemudian ada garam butuh sedikit, dan nanti untuk airnya saya butuh sekitar 2,5 gelas ini ya. Dah, itu saja bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Biar gampang dan gak repot, tadi sebelum saya memulai mengambil gambar ini, saya sudah memblender mangga. Dan tadi saya juga menggunakan 1 mangga seperti ini. Ini hasilnya. Dan saat memblender tadi, saya menggunakan 1 gelas air penuh, sekitar 300 ml ya. Dan sekarang blenderan mangganya akan saya sisihkan dulu. Sekarang saya masukkan tepung-tepungannya, semuanya dimasukkan saja. Gabung jadi satu seperti ini. Tambahkan sedikit garam, 1/4 sendok teh atau setengah sendok teh lah ya maksimal. Kemudian ambil air rendaman kapur sirih sebanyak 2 sendok makan. Jangan terlalu banyak. Dah, segitu saja. Kemudian ini akan saya tambah air. Ini saya masukkan dulu 1 gelas ya. Tadi kan saya bilangnya 2,5 gelas, tapi akan saya coba dulu 2 gelas. Yang 1 gelas tadi sudah untuk memblender mangga, dan 1 gelas untuk mencairkan tepungnya ini. Ini langsung diaduk saja. Ini nanti semisal kurang encer, ya ditambah lagi airnya. Tapi kalau semisal udah cukup, keencerannya nggak usah ditambah lagi yang setengah gelas ya. Cukup segini aja. Oh iya, jangan lupa sediakan juga es batu ya, es batu dan air dingin. Jadi nanti setelah kita membuat adonannya ini, kita akan mencetaknya, dan di bagian bawahnya kita memerlukan air dingin. Sekarang saya akan masukkan adonan tepungnya dulu ke dalam wajan ya. Dan ini saya saring. Berikutnya mangganya juga saya masukkan. Ini nggak saya saring karena saya yakin ini lembut. Jadi nanti masih ada serat-seratnya sebenarnya, tapi kalau disaringkan juga nggak mungkin bisa. Susah. Sekarang kita nyalakan apinya dan langsung dimasak. Ini jangan ditinggalkan ya, terus saja diaduk seperti ini. Dan ini sudah mulai ada yang mengental di bagian tengah ya. Ini terus diaduk begini. Ini sama kayak kita membuat sagu kemarin, nggak ada bedanya. Ini kalau mau lebih kuning, mau ditambahkan pewarna makanan, silahkan.
Ini barusan saya tambah pewarna, kenapa? Kayaknya warnanya agak sedikit kuning pucet, jadi saya tambahkan pewarna makanan ya. Kalau nggak suka nggak usah dikasihkan. Karena tadi di awal juga saya rencananya tidak menambahkan pewarna, tapi kok warnanya pucetnya jelek banget kayak gitu. Jadi saya tambahkan. Ini sudah mulai terasa berat, tapi masih belum berat-berat banget ya. Tapi dibandingkan yang awal tadi, ini sudah mulai jauh lebih kental. Dan sekarang kita sudah bisa menyiapkan saringan, baskom dan air esnya ya. Karena tidak lama lagi kita akan mencetak si dawet ini. Ini udah cukup. Sekarang kita langsung siap-siap mencetak ya. Ini air dingin, air es ya. Saya tambahkan lagi. Ini tadi air biasa, cuman saya taruh di freezer selama 4 jaman. Ini cetakannya. Semoga tidak melebar-melebar kemana-mana nanti. Dan ini mumpung masih panas, akan saya taruh ke dalam sarangan. Sekarang saatnya main pencet-pencet. Dan ini harusnya tidak lama karena saya membuatnya sedikit. Tuh, nggak sampai 5 menit sudah mau habis. Cepet banget ini. Udah habis. Ini tidak akan saya pencet-pencet lagi. Dan yang di dalam sini kita biarkan dulu, karena kan dari panas menuju dingin itu perlu proses supaya membeku ya. Jadi jangan diotak-atik dulu. Untuk hasil seperti ini, tuh hasilnya nggak jelek-jelek amat untuk pertama kali mencoba bikin dawet mangga ya. Karena mungkin ini faktor dari cetakannya yang lubangnya besar, jadi tidak bisa mulus seperti membuat dawet ayu seperti itu ya. Ini agak besar-besar lubangnya. Tuh hasilnya tidak mengecewakan kalau untuk saya. Dan sekarang saya akan membuat air gulanya. Untuk air gulanya saya hanya membutuhkan sedikit gula aja ya, karena saya hanya akan membuat sedikit saja. Ini 1 butir gula Jawa ukuran kecil, kemudian ada daun pandan. Saya juga akan menggunakan ini kayu manis bubuk. Kalau tidak menggunakan kayu manis bubuk nggak masalah, toh sudah wangi ada daun pandannya. Kemudian biar semriwing saya akan menggunakan daun mint. Ini sesuai selera saja. Kemudian ada cincau. Ini cincaunya nanti akan saya iris kecil-kecil. Ini sebenarnya saya nggak terlalu suka cincau ya, tapi mau tak mau di sini saya harus menggunakan cincau biar lebih berwarna. Dan terakhir saya akan menggunakan susu UHT sebagai pengganti santan. Kalau bapak ibu menggunakan santan nggak masalah. Sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Saya masak airnya sedikit sekali, mungkin hanya setengah gelas saja. Kemudian saya masukkan gula Jawa. Dan ini daun pandan juga saya masukkan. Oh iya, tadi saya lupa belum menyebutkan garam ya. Ini juga perlu dikasih garam sedikit saja buat syarat tuh, sedikit. Kayu manis juga saya masukkan. Ini sekitar 1/4 sendok teh. Kalau suka wangi yang khas ya silahkan tambahkan ya. Karena kayu manis itu memberikan aroma yang menurut saya itu enak banget. Ini dimasak hingga gulanya cair, udah segampang itu. Dan untuk santan pun sama, apabila bapak ibu ingin menggunakan santan, santannya direbus. Mau ditambahkan daun pandan boleh, enggak juga enggak masalah. Jangan lupa tambahkan garam sedikit juga ke santannya. Kalau tidak menggunakan daun pandan bisa diganti juga dengan vanili ya. Terserah saja mana yang lebih disukai. Sambil menunggu gulanya mencair, kita cuekin aja dia. Sekarang saya tunjukkan hasil dawet dari Santo Sapi membuat tadi ya. Nih hasilnya seperti ini, nggak jelek, masih sangat oke kalau untuk saya, untuk orang yang baru pertama kali membuat ya. Tuh
Hmm, dan ini bentuknya kayak cebong. Ini kalau dipegang licin banget loh dawetnya ini. Ini salahnya bukan karena adonannya, ini salahnya sebenarnya kok tidak cantik seperti yang dijual-jual orang itu ya, karena ini cetakannya lubangnya terlalu besar kayak gitu. Jadinya molor-molor dan ada yang pendek, ada yang panjang kayak gitu. Tapi kalau saya menggunakan cetakan yang lubangnya lebih kecil, saya yakin hasilnya akan lebih bagus. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah ada cetakannya ya, yang punya lebih kecil-kecil lubang-lubangnya, saya yakin hasilnya akan lebih bagus daripada ini. Silahkan dicoba nggih Pak Bu nggih. Jangan putus asa, pokoknya kita bisa bikin sendiri. Nggih. Ini gulanya sudah cair semua dan sekarang akan saya matikan. Ini juga udah mendidih ya airnya ya, karena cuman sedikit banget saya membuatnya. Sekarang air gulanya akan saya saring. Ini aromanya tuh wangi banget, wangi apa namanya, kayu manis ya. Enak banget aromanya. Saya akan memotong cincaunya ya. Cincaunya dipotong sesuai selera saja. Saya akan potong dadu nanti nih. Sekarang tinggal penyajiannya. Ini akan saya taruh bawah sendiri cincaunya. Kemudian ini daun minyak saya remes-remes dulu. Ini dengan memberi daun mint itu rasanya nanti akan sembriwing, enak. Kita masukkan gula jawanya ini. Masukkan dawetnya. Dan terakhir diberi santan. Karena saya tidak menggunakan santan, saya menggunakan susu. Udah, sekarang tinggal disajikan. Kepengin nyoba nggak Pak Bu? Ini aromanya tuh, aduh, wangi dari kayu manisnya itu sudah membuat saya itu kepingin nyicip. Terus ini malah ketambah dengan daun mint yang sembriwing-sembriwing tuh. Mau nyoba Pak Bu? Monggo silahkan ke Batam ya. Ini mumpung saya baru buat, masih banyak stoknya. Kalau nunggu beberapa jam lagi keburu habis. Saatnya mencicipi itu dawet mangga. Tapi saya sebel 2 kali bikin makanan yang seger-seger, selalu hawanya berubah ya, dari panas banget tiba-tiba langsung mendung. Ini tuh baru jam 5 sore tapi udah kayak jam berapa, hampir setengah 7 maghrib, udah gelap banget. Ini lampu rumah semua dihidupkan biar nggak kelihatan gelap. Kemarin bikin asinan, sekarang bikin dawet. Mendung-mendung bikin dawet nggak lucu. Tapi kalau dari warnanya cantik tuh. Ya. 10 jempol. Kalau saya punya 10 jempol. Tuh. Daun mintnya sama cincaunya begitu menggoda. Ya ampun segernya. Seger banget Bu. Ya Allah enaknya. Walaupun cuacanya tidak mendukung, kalau enak mah enak aja. Ini saya makan dawetnya. Licin banget. Mungkin karena menggunakan tepung hangkue sama tepung sagu itu ya. Jadi licinnya tuh kalau tidak ini langsung mau masuk ke tenggorokan. Licin banget dan tapi dia kenyal, tidak gampang hancur di mulut karena mungkin saya menggunakan apa itu namanya yang buat minang itu kapur sirih, kapur sirih ya. Enak banget. Dan ini aromanya tuh aduhai sekali. Ini nggak kalah dengan yang
babel-babelan dijual di mall-mall itu aromanya sama-sama enak. Yang di mall enak, ini juga enak, dan ini nggak kalah, dan ini biayanya murah. Endol asli Pak Bu. Jadi kalau Bapak Ibu lain kali mau membuat dawet, terserah mau dawet yang model kayak saya ataupun dawetnya Mbak Ayu Banjarnegara itu, silahkan gunakan ini kayu manis. Sedap banget nggih. Nggih pun, Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Jangan kapok nggih, hari ini punya saya nggak gagal, cuman cetakannya kebesaran, rong sebesar kelingking semua, jadi nggak terlalu cantik modelnya, tapi kalau untuk tekstur rasanya semuanya 10 jempol. Nggih pun, Santo pamit dulu. Bye.